Ini Martias Fangiono. Seperti Haji Isam, Martias selama ini dikenal sebagai pengusaha sawit yang kini merambah bisnis tebu dan bioetanol. Ini momen saat penanaman perdana tebu di Merauke bersama Presiden Joko Widodo Juli 2024. Di sini juga ada anak Martias Fangiono, yaitu Wirastuti Fangiono. Wirastuti adalah salah satu yang menonjol dari keluarga Fangiono. Tahun 2025, Forbes mencatatnya sebagai konglomerat termuda dengan kekayaan 23 triliun rupiah. Anak dan bapak ini adalah investor utama bagi Jokowi dan Prabowo untuk proyek tebu dan bioetanol di Papua. Sementara yang ini adalah Martua Sitorus, pemilik raksasa agribisnis dunia, Wilmar International, yang juga memegang konsesi sawit di Papua lewat berbagai perusahaan. Tapi Martua kini memakai bendera baru, yaitu KPN Corporation atau Karunia Prima Nastari. KPN inilah yang memiliki kelindan bisnis dengan keluarga Fangiono untuk proyek tebu Merauke. Apalagi grup Wilmar yang didirikannya juga pemain gula utama di Australia. Tahun 2010, Wilmar membeli 100% saham perusahaan gula terbesar Australia, Sucrogin. Dokumen ini menunjukkan bahwa pernah memiliki kontrak penyediaan bibit dengan PT Global Papua Abadi milik keluarga Fangiono. Kontrak itu baru berakhir pada November 2024. Artinya, saat Presiden Jokowi dan keluarga Fangiono menanam bibit tebu pada Juli 2024 ini, kontrak itu masih berlaku. Nama lain dalam keluarga ini adalah Siliandra Fangiono, yang pada tahun 2024 dijuluki Raja Sawit Termuda dengan kekayaan 39 triliun rupiah dalam catatan Forbes. Secara umum, keluarga Fangiono memiliki 20 perusahaan di Sumatera, 32 perusahaan di Kalimantan, 1 di Jakarta, 2 di Singapura, dan 25 perusahaan di Papua. Tersebar dari Sorong, Mapi, hingga Merauke. Para politikus dan pejabat Indonesia terus membesarkan konglomerasi. Tumpukan uang ini disebut sebagai pembayaran dari grup Wilmar yang diterima secara simbolis oleh Presiden Prabowo pada Juni 2025 lalu. Presentasi ini bagian dari proses pembelian 100% saham raksasa tebu Australia, Sucrogin. Dengan penerbangan hanya 2,5 jam dari kantor Sucrogin di kota Townsville ke Merauke, Wilmar akan mengawinkan bisnis gula dan bioetanolnya menjadi pemain dunia. Dan lokasi yang diincar oleh Wilmar adalah distrik Ilwayap di Merauke. Dan persis disinilah, 14 tahun kemudian, ribuan eskavator John Lynn Group milik Haji Isam mulai membuka hutan sebagai kontraktor pemerintah. Presentasi dan gagasan ini dibuat oleh Wilmar pada Juli tahun 2010. Sebulan kemudian, Agustus 2010, pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan proyek Lumbung Pangan dan Energi Merauke. Targetnya membuka lahan 1 juta hektar dalam 5 klaster yang masing-masing 200.000 hektar, angka yang sama dengan presentasi Wilmar. 5 tahun kemudian, 2015, giliran Presiden Joko Widodo yang mau melanjutkan proyek pangan dan energi 1,2 juta hektar. Menjelang pensiun sebagai presiden, Jokowi kembali menggencarkan proyek ini dan melibatkan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Jokowi lalu mendukung Prabowo sebagai presiden berpasangan dengan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai wakil presiden. Kini, setelah menjadi presiden, giliran Prabowo yang melanjutkan proyek bioetanol dan biodiesel dengan memobilisasi militer dan melibatkan pejabat-pejabat yang juga para elit partai koalisinya.